Karena tidak ada fokus kebijakan. Sama sekali tidak ada fokus kebijakan. Kita bisa lihat kembali sejarah, kita mundur, kita lihat. Di zaman kerajaan ya, Majapahit, Sriwijaya, di zaman-zaman itu, orang-orang pergi sampai ke Afrika, sampai ke Eropa, dengan kemampuan kapal yang sangat minim fasilitasnya. Kompas juga belum secanggih yang seperti sekarang, dan mereka bisa pergi. Itu berarti benar-benar orang-orang ini sudah mampu mengendalikan laut di zaman itu. Kemudian datanglah Pak Karno, presiden pertama, Soekarno. Beliau bilang kita harus kembali menguasai laut. Wujud nyata daripada kalimat beliau dalam pidato-pidato itu adalah Navy, angkatan laut kita ditakuti dunia, dari sisi jumlah, dari sisi kapal ditakuti. Sesudah itu hilang lagi, kita kembali lagi ke darat gitu. Lalu terus waktu berjalan, datang lagi Pak Presiden Gus Dur membubarkan kementerian tertentu, memunculkan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kemudian sesudah itu ya sepertinya kita kembali lagi ke darat lagi. Nah ini sekarang datang lagi Pak Jokowi yang dengan berani menyatakan saya ingin membawa bangsa ini menjadi poros maritim dunia. Itu artinya apa? Ada energi kebangkitan baru untuk bagaimana maritim ini diangkat sebagai bagian daripada core bangsa Indonesia ke depan. Nah dari perjalanan sejarah itu coba kita lihat ya, soal kemaritiman dia on, off, sekarang on lagi. Nah, dampak negatif daripada on off itu adalah hasilnya nggak jadi satu pun, dan itu bisa kita rasakan sekarang. Oleh sebab itu konsistensi itu paling penting. Saya kira apa yang Pak Jokowi ucapkan sekarang itu, saya merasa bergairah dan merasa terpanggil untuk bagaimana memberi masukan kepada Pak Jokowi dan jajaran supaya isu kemaritiman ini diformulasikan secara baik untuk berdampak positif buat bangsa kita. Kalau kita bicara poros maritim ya, menurut pemahaman saya, itu kita bicara mengelola laut dalam dua fungsi, cuma dua fungsi. Pertama, laut sebagai fungsi produksi. Fungsi produksi artinya laut ini tempat ikan, sumber daya hayati itu bertumbuh di laut ya. Nah itu kita bicara fungsi produksi. Yang kedua itu kita mengelola laut dalam fungsi laut sebagai penawar jasa. Ya, maka kita bicara kenapa Raja Ampat itu indah sekali. Ya, orang bicara Raja Ampat indah karena itu jasa kelautan. Ya, bagaimana pulau-pulaunya indah yang dia menciptakan terumbu karang yang indah sehingga ada ekosistem terumbu karang, lalu kemudian ada ikan-ikan hias yang bagus. Maka orang datang lalu diving, melihat keindahan itu adalah jasa kelautan. Jasa yang lain, bagaimana laut yang sudah ada itu dimanfaatkan sebagai media transportasi, maka dibikinlah kapal dan segala macam untuk kapal itu berlayar di atas laut, menumbuhkan ekonomi bangsa ini. Jadi kalau kita bicara poros maritim sebetulnya mengelola laut dengan dua fungsi yang saya katakan ini. Lalu kemudian ya tentu dari sini kita bisa lihat kalau bicara laut sebagai fungsi produksi, itu sekarang ini kewenangannya itu ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan ya. Lalu kemudian laut untuk kepentingan jasa kelautan ya bisa kita lihat Pak Jokowi menyebut tol laut. Tol laut itu bicara transportasi laut karena itu ada di Kementerian Perhubungan ya. Jadi isu poros maritim ini itu kita bicara menata sistem karena banyak sekali kementerian lembaga di negara ini yang bersentuhan dengan isu-isu kemaritiman. Nah oleh sebab itu kalau poros maritim artinya menata sistem ini sedemikian rupa sehingga fokus itu benar-benar terukur perkembangannya dan suatu saat akan kita bisa lihat hasilnya.